waktu luang itu kerahkan semua untuk ilmu sampai berhasil mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Sampai berhasil mendapatkan ilmu itu, fahasilhu wa'mal bih, kemudian amalkan ilmu itu, kemudian setelah menguasai ilmu nanti diajarkan berdakwah untuk menyebarkan ilmu. Maka orang yang seperti ini itu dipanggil, dikenal di langit menjadi orang yang agung besar. Kalau di dunia orang besar itu bisa dengan macam-macam, bisa diraih titel, oh pahlawan besar, oh orang besar, oh orang hebat. Itu bisa macam-macam karena penilaian manusia itu macam-macam. Orang-orang manusia yang dia ini mengagungkan harta, maka orang yang punya harta banyak, ya ini orang besar, ini orang sukses. Menurut penilaian orang yang di hatinya mengagungkan harta. Menurut orang yang di hatinya mengagungkan pangkat, yang namanya orang sukses yang pangkatnya tinggi, itu menurut orang yang di hatinya tuh paling agung adalah pangkat. Menurut orang macam-macam. Ya. Menurut orang yang hatinya itu senang ilmu, orang yang agung ya orang yang berilmu jelas, senang ulama. Menurut mereka orang yang agung santri, ya. Orang yang agung ya kiai, habib. Tapi kalau orang yang nggak kenal ulama, nggak kenalan, ya itu nggak dianggap orang agung, biasa aja. Ya. Jadi di dunia ini orang itu dianggap besar sesuai dengan orang yang menilainya. Kalau yang menilai itu orang yang ahli dunia, ya berarti yang dipandang dunianya. Ya toh? Di dunia ini bisa macam-macam, kebesaran itu bisa diraih dengan macam-macam. Akan tetapi nama agung, nama besar di langit, nah, di bumi ini ada penduduknya, di langit lebih banyak penduduknya. Soalnya di langit situ malaikat sangat banyak sekali, bahkan tidak ada satu langkah di langit itu, tidak ada setapak di langit itu kecuali di situ ada malaikatnya. Faminhum roki, di antara mereka ada yang ruku, sedang ruku. Kamu jalan selangkah sebelahnya ada yang sedang sujud. Jangan sebelahnya lagi ada yang membaca tasbih. Malaikat full. Nah di kalangan penduduk langit itu adalah orang yang mengumpulkan macam ini, punya ilmu, ngamalkan, kemudian mengajarkan ilmu, berdakwah. Orang kalau sudah punya 4 sifat ini, dia jadi deretan orang terkenal di langit. Nah, bisa jadi dia di dunia tidak dikenal siapa-siapa. Ya, karena itu di Imam Ghazali di kitabnya yang lain Ihya itu kan mengatakan ada seseorang manusia itu di dunia dia ini terkenal sampai ujung timur, ujung barat kenal dia semua. Dieluk-elukan, disanjung. Tetapi di sisi Allah di langit itu dia tidak lebih berat daripada debu. Nilainya itu tidak lebih berharga daripada debu. Bayangkan. Karena itu ya, ukurannya itu bukan terkenalnya di dunia, itu bukan ukuran. Malah kadang-kadang itu bisa jadi tipuan. Orang terkenal, semakin terkenal itu semakin harus bisa menjaga hatinya. Karena di situ ada semakin banyak kesempatan setan untuk menggoyahkan hatinya, bisa riak, pamer, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Semakin berat orang terkenal itu. Dulu Habib Umar kita pernah diceritani, guru kita itu. Dulu Habib Umar tuh pas santri awalnya pulang, santri angkatan pertama pulang, itu dipeseni sama beliau, hati-hati. Nanti sampai daerahmu sendiri-sendiri, kamu akan jadi ulama, manusia akan menghadap ke kamu semua, itu ujian. Jangan merasa hebat. Kalau kamu dihadapi oleh masyarakat banyak, jadi umatmu, jadi jamaahmu semakin banyak, hati-hati. Di situ ujian. Ujian. Karena itu para nabi itu ada yang umatnya banyak, ada nabi itu nggak punya umat, cuman satu tok umatnya ada yang nggak punya umat belas. Jadi dia berdakwah siang malam tapi tidak punya umat. Nanti di akhirat itu nabi-nabi dibangkitkan sama umatnya. Di situ ada umat nabi yang umatnya banyak, ada yang sedikit, ada yang cuma satu orang, ada yang nggak punya umat. Nabi tapi tidak ada umat.
Apakah dia gagal berarti? Enggak, mereka tuh orang yang paling terkenal di langit, nabi-nabi itu, walaupun yang tidak punya umat. Kenapa? Karena Allah itu melihat kesungguhan, bukan hasil. Kesungguhanmu di dalam satu mencari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, dan di dalam berdakwah. Kesungguhan kita ini yang dinilai sama Allah.